Yo, kembali lagi bersama kami berdua, Vanessa. Adit, Waktunya OMG obrolan milenial. Gen Z. Yeah, Yes. Suasana baru. Kita hari ini Berubah menjadi love. anomali pink. Love. Aduh, tau lah ya. Kita bakal bahas apa? Kalau udah pink-pink gini. Ya, benar. Kita bahas kemerdekaan. Iya benar, kita bahas gender reveal. Gender reveal. Aduh. Eh, Episode ini kita persembahkan khusus buat para jomblo-jomblo. Khusus buat special kan. Kita mau Oh. guys. Jomblo. Kan kamu juga jomblo. Tuh, enggak dong. Oh salah ya, ada bedanya. Jomblo sama single Emang iya ya, jomblo sama single beda? beda sih. Kalau menurutku beda sih. Hah? Emang iya? Iya, kalau dari guiran-guiran Jomblo gue itu kan bahasa Indonesianya single. enggak ya? Enggak. Lebih kayak kalau jomblo itu nasib, single itu pilihan, katanya gitu. Apa maksudnya nasib ini berarti? Nasib itu kayak yo apa ya istilahnya, misalnya cowok nih kayak aku cowok jomblo, jadi kayak nembak cewek nggak diterima, nembak cewek nggak diterima. Oh ya, emang udah nasibnya buat sendiri. Iya. Gitu kan. Tapi kalau single tuh kayak kayak ya yang aku pernah cerita, aku lebih milih aku nggak pacaran, aku malas berkomitmen. Aku mau sendiri ya kayak kamu lah, kayak kamu itu menurutku single karena kan kamu di episode sebelumnya kamu ngomong nggak, aku nggak mau pacaran, aku nggak punya waktu buat itu. Nah, itu single. was in that time. Tapi dia berubah berarti. Sekarang sudah berubah. Cepat sekali guys. Loh, itu kan pemikiran waktu itu. Apa ini yang membuat berubah? Ya nggak apa-apa. Berarti ada cowok dong. Maksudnya ada yang deketin ini berarti. Nantilah kita saksikan ya. Maksudnya Kita saksikan apa lagi saksikan? siapa yang mau saksikan? No one cares. Maksudnya ya kan orang kan berubah-berubah lah kok. Iya, itu C. Tiba-tiba dia berubah jadi big. Itu kan we never know. Oh, secepat itu ya Gen Z kalau berubah ya memang ya. Enggak kok. Enggak juga. Itu belum ada 1 bulan loh. Belum ada satu. Pasti nggak tahu lagunya. Tahu. Tapi bukan 1 bulan liriknya. Iya, liriknya udah 1 bulan kok. Hah? Iya, belum ada satu. Bukan. Iya, bulan. Itu lagu siapa sih? Karena dia. Oh ya benar dia. Aku tuh tahu lagu tapi nggak tahu siapa sih nyanyi kadang-kadang. Iya, relate. Soalnya Ya, di tahu orang nggak tahu nama. soalnya kadang-kadang aku tahu lagu-lagu gitu ikut di radio. Kan wes tengah-tengah biasanya kan, nggak tahu kayak ini lagu dari siapa Dari ini, gitu kan. nggak Iya, tahu. iya. Aku tahu lagunya Sal Priadi gitu-gitu itu ya Sal tahunya dari Priadi, radio. Karena Spotify ku playlistnya itu bukan playlist itu. Bukannya lagu-lagu hits Indonesia kayak gitu-gitu kan. Iya, sampai aku itu berusaha untuk kayak oke, Catch up. coba dengerin deh. Ada yang enak deh, tapi aku nggak catchy banget gitu. I don't know, kayak sometimes lagu zaman sekarang buat aku kayak nggak semuanya ear catchy. Iya sih. Menurutku ya. Karena sama gitu. Atau Bukan sama, tapi lebih kayak nggak ada sesuatu yang membuat pembeda. Kayak dulu zamanku aku hidup di zaman yang lagu cinta-cintaannya itu semua punya lagu cinta tapi punya warna masing-masing. Karena kan band-bandan semua tuh, gitu. Dewa gitu Kan wes jelas banget wes. Dewa lagu cinta kayak gimana, Salon Seven lagu cinta Iya, gimana, iya. tapi cinta tetap. Iya. Aku aja suka dengerin Dewa kok Mas Ian. Ya itu all time lah, maksudnya. Aku sampai mau ngomong lifetime, garansi weh. Once in lifetime. Ya berarti ditunggu aja guys tanggal mainnya guys. Jadi kan dia sudah ngomong sendiri. Ya kita ping-ping gini ya, otomatis kita lagi ingin merelatekannya kapan episode ini rilis ya, otomatis rilisnya pas Valentine guys. Ya, Valentine ya, Valentino, atau aku Valentino Rossi. Valentine ya. Menurut Gen Z itu Valentine itu apa sih? Menurut Gen Z
Aku adalah salah satu Gen Z yang nggak pernah merayakan Valentine ya. Jadi menurutku Valentine itu hari menunjukkan kasih sayang. Coba lo, gak masalah gak sih? Orang menunjukkan kasih sayang bisa tiap hari, boy. Gak harus khusus Kita tanggal itu. kita setipe guys. Jadi aku nunggu aja jawabannya dia sebagai Gen Z. Nah, Kayak gak tahu sih apa ya yang membuat mereka dan membuat itu jadi spesial ya. Karena menurutku sih sama aja ya, kayak hari itu dan hari lainnya, tanggal lainnya, bulan apapun itu ya sama aja. Kamu kalau mau nunjukin kasih sayang ya tunjukin aja, nggak harus nunggu sampai Valentine atau apa gitu. Tapi mungkin ada usul-usulnya kali ya. pernah nggak dapet cowok yang pemikirannya bertolak belakang sama kamu? Hah? Yang tentang Valentine maksudnya. Jadi dia Valentine tuh bener-bener kayak wah ini adalah waktu yang pas. Soalnya aku ada temen sing Valentine aku tak nembak pas Valentine nih deh. Ngono. Oh, Jadi kayak mau bener-bener kayak spesialkan ya Valentine. hari spesial. Kalau aku sama kayak kamu, aku tidak menganggap Valentine itu hari yang Spesial. spesial banget. Kayak biasa aja kan, kayak hari pada biasanya. Nah, ada nggak? Ayo. Jujur ya, aku kayaknya aku deket sama cowok pun kayak nggak pernah bahas Valentine deh. Jadi like Februari ya Valentine yes. Gak pernah juga merasakan Februari sama cowok mungkin. Oh pas Seingatku. tanggal Februari pas lagi single Iya, heeh. atau pas PDKT. Kayaknya gitu deh. Soalnya aku kayak merasa nggak pernah merayakan Valentine sama sekali. Dan kayak nggak pernah merasa membahas topik-topik tentang Valentine ini. I see. Tapi kalau misalnya kayak dikasih coklat gitu pernah. Kayak Pernah gitu. lah, pasti pernah lah ya. Tapi kenapa coklat ya? Karena coklat itu manis. Padahal coklat aslinya pahit. Iya loh, enak loh. Aku lebih suka dikasih dark coklat daripada Setuju. milk coklat. Aku juga. Ini bukan cocokologi guys ya, cuman kita memang ya kurang lebih. Cuman bedanya dia Gen Z, aku milenial. Beda umur. Apa namanya? Kalau aku itu lek dulu zaman SMA itu just follow the hype. Jadi kayak wah coklat kayak apa? Ya aku FOMO sih mungkin ya. Mungkin waktu itu kayak ya cowok lah. Mungkin kayak mikir bahwa semua cewek itu sama. Dulu. Suka dikasih coklat. Suka dikasih coklat. Tapi aku bukan tipikal cowok yang suka kasih bunga. Kenapa tuh? Karena buang-buang uang. Itu benar. Karena Emang iya benar. Karena apa ya? Karena even istriku sendiri pun nggak pernah tak kasih bunga. Ya nggak apa-apa sih. Pas wedding? Enggak. Oh, lo wedding nggak megang buket? Enggak kan weddingku pandemi. Oh. Jadi tidak ada resepsi pernikahan yang meriah. Alah, kenapa pas pandemi nikah? Irit. Masa kan? Oh my god, semoga Gak terpikirkan kan? Karena kamu tahu aku kerjain ya kita sama-sama berhubungan sama orang, which is waktu pandemi kita tidak bisa berhubungan sama siapapun. Iya. Which is tidak punya uang dalam artian di situ kita kere. Maksudnya kayak seret banget. Oh, terus berarti nggak undang siapa sama sekali? Oh, setelah itu ya kita undang makan aja. Walah. Keluarga, terus habis itu baru kayak temen tak undang ke rumah. Beberapa kan tak undang main ke rumah kayak apa anak-anak ya teman-teman last minute yang gede-gede itu. Karena ya itu menghindari kayak terlalu banyak toh. Digerebek Satpol PP. Karena enggak sih, kalau menurutku bunga itu kayak satu kayak ya for me aku romantis tapi bukan di sisi itu. Kok aku ngeklaim diriku dewe yo. Kan terserah kan orang kan bisa merasa kelebihannya di mana. Iya, enggak sih, soalnya dulu aku itu dibilang gitu tuh soalnya aku dulu suka bikin puisi. Oh, iya, nggak nyangka kan? Gak nyangka kan kalian? What? Hip hopnya ini tapi nggak puisi. Makanya sekarang tak alihkan lebih bikin ke apa lirik keren. Ya sih, soalnya kan kebanyakan lirik sama rhyme juga. Karena kan dulu belum mengenal hip hop gimana. Itu zaman SMA itu zaman nah ditambah ada ADC. Ada apa dengan cinta? Jadi kayak wah, puisi adalah
apa ya, senjataku untuk menaklukkan cewek gitu. Kalian. Ternyata nggak semua. Ya dulu ada mantanku yang bilang ya gitu, karena aku termasuk cowok yang mesti kayak mau menghargai puisi gitu. Dan bunga buat aku kayak it's not the thing. Tapi kayak semakin kesini tuh aku malah bisa menghargai Valentine tuh karena murid-muridku itu ya karena masih kecil-kecil ya, jadi mereka otomatis kan FOMO lah, jadi kayak yang kayak imut-imut gitu. dan mereka tuh bawa coklat terus bikin kartu ucapan, kayak jadi kayak mister. iya, jadi kayak aku berarti aku Valentine harus nyiap something buat mereka juga gitu loh. Tapi aku selalu ngomongin ke mereka, this is not you celebrate, sorry again guys. Maksudnya bukan caramu buat celebrate kasih sayang ya, kayak kita punya pemikiran lah, kasih sayang itu nggak cuma di tanggal 14 Februari 17 Agustus dan 25 Desember 11 September. Apa 11 September? 24 April. Enggak 11 September itu ada peristiwa penting. Apa? Ulang tahunnya RRI. Radio Republik Indonesia. Sama hancurnya WTC. Hancurnya kebakaran. Aksi terorisme itu loh dulu 11 September. Makanya namanya kan 9/11. Gak tau, aku tanya G30 SPKI. Bukan itu Indonesia soalnya. Itu di zamanku sangat terlalu memorable, soalnya 9/11 itu kan yang gedung WTC kembar 2. Oh alah, WTC ini. World Trade Center. Bukan WTC Surabaya. Biasanya lagi di WTC Surabaya. Kan udah apa lah. Bukan 9/11 itu WTC World Trade Center. Aku di mana? 9/11 lo gak mikir. Bukan. US ya. Aku mikir kebakaran toh. Kan tabrak ini kan pesawat. Iya. Hijack kan. Ya aksi teroris lah. I know. Iya bukan. Ayo semua teroris, aku langsung kayak aku salah ya. WTC. Terus HP lagi dijual HP. Maklum. Oke. Aman. Mungkin waktu itu kamu masih kecil, jadi nggak terlalu paham. Tapi itu memang anu banget sih. Ya kembali ke Valentine tadi ya. Ya karena menurutku not necessary. Ya not necessary. Maksudnya kayak ya mungkin ada beberapa orang yang kayak ngepasin. Soalnya aku dulu itu merasa cringe kalau lihat temanku nembak. Dia literally ngomong, aku mau nembak. Itu tembak dong. Kan dulu kan istilah, nggak tahu ya, Ceji kan punya istilah sendiri mungkin. Yang kita sempat bahas di episode sebelumnya kan belum tentu tembak-tembak juga kan. Dan ada situationship itu. Benar sekali. Kalau dulu itu malah banyak yang memanfaatkan momen itu buat nembak cewek. Ya mungkin karena mikirnya kayak tanggalnya lagi sweet, kayak ini memorable day gitu kan. Malah dulu tuh kalau kamu tahu dulu itu ada reality show namanya Katakan Cinta. Nggak tahu. Aku tahunya Katakan Putus. Sebelumnya itu ada namanya Katakan Cinta. I don't know kalau jadi itu. dia itu buat nembak. Tapi itu beneran atau settingan ya? Kalau waktu itu beneran sih, tapi lama-lama settingan. Iya sih, mungkin buat engagement kali ya. Iya, pertama itu kayak katanya ya beneran. Aturan. Terus kayak lama-lama ya embo ya. Mungkin kayak mikir kayak orang-orang kayak merasa bosan kali ya. Jadi kan kayak dikasih settingan, terus kayak drama-drama kayak gitu. Iya. Karena orang suka yang drama-drama. Selalu Indonesia. Jinx. Berarti kan apa istilahnya? Berarti tidak pernah berharap. Ya kita berarti tidak pernah berharap akan hal itu nggak sih? Benar nggak sih? Kayak Valentine itu ya wes. Actually kan kita bisa kayak hope for that in any days. Nggak harus yang kayak bener. Because this is Valentine, I hope something happen to me. Kayak yang nggak usah lah. Harusnya kalau if your partner love you, kayak ya they can treat you like kayak yang semau kamu pikirkan. Paham nggak? Iya paham. Kayak the way he treat her tuh maksudnya, atau the way she, enggak sih, pasti he treat her. Kayak kalau misalnya kalau dia sayang kamu gitu kan, ya dia bisa ngelakuin itu kapanpun juga, nggak harus nunggu kayak Valentine baru dia ngelakuin itu. Paham nggak? Misalnya kayak
misalnya nih misalnya pacarku kayak sayang aku gitu kan. Iya dong, Dia- kalau nggak sayang ya apa pacaran. Iya sih bener juga ya. Kayak berarti gini, pacarku sayang aku, terus misalnya dia tahu aku suka Hello Kitty gitu kan. Dia kan bukan berarti kayak okay, I'm gonna get her Hello Kitty only in Valentine's Day cause it's special day. Enggak, bisa aja dia kayak still bakal ngasih aku Hello Kitty dengan secara tiba-tiba, nggak harus pas Valentine doang gitu. Karena I dia see. tahu aku suka itu kayak gitu. Hmm. Kayak gitu. Jadi kayak ya menurutku gak peduli gitu loh mau Valentine atau enggak. Karena kalau misalnya pasanganmu sayang kamu, ya dia bakal bisa ngelakuin itu kapan aja, nggak harus nunggu hari spesial. Lebih ke kayak apa ya? Lebih kayak ngasih tahu love language-nya dia berarti. Masih tahu love language. Aslinya itu ada juga yang orangnya bukan love language-nya receiving gift, tapi bisa aja ngasih gift gitu. Karena kayak misalnya ngeliat tiba-tiba keinget, misalnya ngeliat sandal nih, terus tiba-tiba keinget kayak, pacarku sandalnya lagi rusak ya, beli. Kayak gitu kan bisa. Saling, pacarku Nyeker terus loh. pacarku Reni kok nggak sandal. Sandalnya kok kayak bau sandal pacarku ya. Pacarku bau sandal. Mungkin apa ya? Mungkin karena ya mungkin love language-ku bukan receiving gift ya, bukan. Maksudnya Karena semua kan ada orang 5. punya love language, cuman urutannya kan beda-beda nggak sih? Indonesia. Bukan iku. Mandarin Korea. Love language iku ada 5 kan? Rupa-rupa warnanya. Merah boneka aku. Merah muda dan biru. Ada apa ya? Ada kalau kita ngomong Valentine kan mesti lebih kayak receiving gift ya, receiving gift terus ada apa Kalau lagi? orang-orang ngasih ya. Ya, terus Receiving gift, terus apa? act of service, Act of physical touch, Physical touch, quality quality time. time, satunya itu word affirmation. Iya, right? words of affirmation. Word of affirmation. Nah, WOA. sing word of affirmation itu paling terakhir kalau aku. Terus yang receiving gift itu di atasnya itu. Jadi kayak ya mungkin nggak tahu kalau kamu. Mesti kayak jadi aku nggak terlalu kayak berharap gitu loh, kayak bukan number one my love language, ngerti nggak sih kayak. Jadi kayak makanya nggak merayakan. Oh, nggak yang sampai mikirin kayak apa ya? Fokus banget sama love language gitu. Atau Duh, fokus. Cuman kalau dikaitkan sama Valentine, gitu enggak? kenapa aku tidak merasakan Valentine itu spesial? Karena kan Valentine itu it's all about receiving gift, tuh, bener nggak sih? Kebanyakan kan merayakan Valentine dengan cara memberi sesuatu nggak sih? Selain ngajak ngedate, tapi kan tetap ada belikin sesuatu, misalnya kayak boneka lah, bunga lah, apa. Iya, merayakan masuk akal, receiving gift. Jadi aku nggak relate. Gitu, Iya. nggak Valentine istriku pacarku salah maksudnya sekarang istriku tak beliin apa ya, enggak. Jadi kayak lebih kayak ya nggak mikirin ngasih apa, karena kalau aku ngasih itu biasanya ya sak senengku, kayak mau tak ya wes tak beliin gitu. nggak nunggu kayak special moment ya yang kayak kita bahas tadi. Iya, bener-bener. Iya sih, ya gitu. Karena kalau misalnya emang merasa ngeliat misalnya pacarnya butuh atau apa, pokoknya kalau misalnya keinget atau emang ada hati pengen buat ngasih, ya udah gitu, nggak harus nunggu pas Valentine doang atau pas Christmas gift doang, kayak gitu-gitu. Itu kan ya bisa dilakukan kapanpun. Gitu. Nah, kalau love language-mu sendiri apa? Quality time kayaknya. Quality time. Iya, seingatku sih aku terakhir itu quality time. Ada tesnya nggak sih? Kamu pakai tes itu? Atau kamu meraba-raba sendiri? Maksudnya kayak, oh aku Tapi aku tanpa aku ngetes pun, tapi aku pernah tes juga. Cuma kan sebelum tes itu kan ada kayak dijelasin kan kalau quality time itu kayak gimana, act of service gimana, physical touch gimana, kayak gitu-gitu kan. Nah terus pas aku waktu baca aku kayaknya aku quality time deh sama act of service kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya ya udah sengaja nyoba tes, beneran dapatnya yang itu. Oh, kayak sesuai. Dua teratas itu sama nilainya atau? Beda tipis banget. Oh, ketiga? Lupa. Aja hafalin 2 ke atas, sisanya lupa. Oh, berarti sisi 3 ini, 3 terakhir kaca. ini bisa gonta-ganti berarti ya? Maybe, atau kayak misalnya kayak apa ya? Ya nggak nentu, kadang tergantung kondisi mungkin. Iya, tergantung kondisi, Itu termasuk sama keluarga. Kayak kita ngomong love language kan bisa sama pasangan, bisa sama keluarga, sama temen gitu.
Kayaknya iya. Iya. Iya sih, aku juga merasa gitu sih. Aku kayak quality time sama temen seneng, quality time sama keluarga ya seneng, kayak makan sama keluarga. Terus quality time sama pacar ya juga seneng kayak gitu. Tapi kadang kalau misalnya kayak aku pengen melakukan itu di hal yang bersamaan, kayak misalnya pengen makan bareng keluarga gitu. Ya kadang ya kayak aku nanya papa kayak ngajak ini boleh nggak kayak gitu. Jadi ya quality time-nya ya barengan. Pernah kayak gitu kamu? Iya, jadi quality time-nya ya udah barengan kayak gitu. Oh ya, tapi papa mamamu orangnya open sih juga, soalnya Iya, nggak mereka yang juga santai kok. chill. Oh, Dan untungnya mereka santai, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. masih relate lah ya. Iya. Oh, berarti 3 ini ya bisa ganti-ganti. Ya, benar. Kalau aku lebih ke quality time sih. Ya, quality time itu soalnya dari dulu aku suka nonton. Satu, aku pribadi aku suka nonton. Jadi kalau pas pacaran dulu aku sering nonton, Oh. sering jalan. Even sampai sekarang pun quality timeku sama keluarga ya, ayo jalan, ayo jalan gitu. Kedua baru physical touch. Physical touch, terus habis itu baru apa mau ya? Apa? Ada 3 lagi apa ya? Service. Act of service. Act of service. Baru yang terakhir itu word affirmation sama receiving Sama gift. receiving gift. Tadi Koko ya, karena Koko juga gitu, sama. Sama. Jadi ya top 3-nya Koko ini ke semua orang. Keluarga enggak? Kalau Aneh keluarga, toh. Keluarga itu aku lebih ke act of service malah. oh, Ya, quality time sama act of service. Jadi physical touch itu jarang. Mungkin karena milenial iya ya. sih, aku juga nggak bisa kalau physical touch sama keluarga. Kayak pas itu aku kan Mama, papa? aduh, aku biasanya kayak geli gitu loh kalau dicium, dipeluk. Kayak cici aku aja kadang pas itu dia mau peluk aku sama cium aku gitu loh. Gara-gara aku ini apa Nah. beliin dia, beliin beliin dia dia. kado. Dia ulang tahun kan, kayak diberi tak kasih gitu. Terus cici aku kayak seneng kan, terus dia mau peluk sama cium aku. Terus kayak kakak. Langsung gitu. Jadi kalau misalnya kayak temenku physical touch ke aku gitu, aku nggak apa-apa. Kayak ya bisa biasa-biasa aja kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak keluarga tuh aku kayak apa sih kayak gila. Kamu cewek lo padahal. Nggak tahu ya. Kayak even kayak papa mama aku kayak minta cium gitu aja loh. Kayak susah gitu aku mau ngasih cium. Kayak bahkan mama aja ngomong, kamu nih loh cek angel sih diminta cium aja gak mau. Tapi cece koko adikmu enggak? Enggak, mereka biasa aja. Padahal dulu tuh ya kayak dulu tuh biasa aja kayak papa mama ya sering cium, sering peluk. Ya kan masih kecil toh. Iya, tapi kan harusnya kan kalau masih kecil kan ya kalau misalnya maksudnya kalau dari kecil udah sering digituin kan berarti gedenya ya udah terbiasa gitu kan. Ya itu masuk akal. Soalnya kalau aku kecil aku nggak ingat. Nggak. Aku raised by apa ya, VOC. Jadi mungkin nggak yang nggak terlalu merasakan seperti itu. Lebih ke nenekku sih, yang physical touch sama aku tuh nenekku. Jadi waktu nenekku dulu masih ada itu ya aku sering physical touch sama dia. Kalau sama mama papaku tuh jarang. Karena memang modelnya mama papaku tuh orangnya ya independen, terus yang keras. Jadi nggak sing apa namanya kayak yang menye-menye suara yang manja-manja gitu. Iya, dan apalagi aku merasa karena mungkin aku cowok dan adik-adikku cowok tuh. Jadi aku tidak melihat itu dari rumah. Sedangkan kalau istilahnya istriku, dia itu cewek satu-satunya. Jadi kokonya cuman dua bersaudara kan. Jadi ya dia mendapat physical touch itu. Jadi kayak di keluarganya dia bisa kayak gitu. Kalau aku enggak, kayak lebih ke act of service sih. Jadi kayak atau mungkin ya karena sudah mesti udah punya keluarga, umurnya udah mulai dewasa, jadi mungkin lebih kayak ya quality time sometimes, jadi kayak makan act of service itu lebih kayak ya mesen makan sih tetep tetep kayak mama pengen apa ya act of service gitu sih. Balik Koko karena Koko lebih ke physical touch atau quality time? Siapa? Koko, kanaknya Koko. Atau seimbang? Seimbang. Quality touch sama physical touch itu aku seimbang dari dulu. Aku orangnya physical banget. Ke pasangan dan anak? Iya. Tapi anehnya waktu pacaran aku tidak se-physical itu. Ya. Maksudnya gini, aku bukan tipikal yang
yang pernah kita bahas episode sebelumnya yang pacaran guandeng opo. Aku enggak, aku bukan tipikal yang kayak gitu. Physical touch itu lebih kayak tinju-tinjuan. iya, langsung dibuat. Terus itu banting. Oh sayang kamu. Bentar. Kamu kok cantik banget sih. Physical touch itu lebih kayak ya apa istilahnya zaman anak sekarang yang megang kepala itu apa pet ya. Pet-pet. Ya. Ya, kayak gitu-gitulah. Pet-pet. Terus kayak Hewan-hewan. apa lebih ke hal yang seperti itu sih kayak tergantung Kayak little iya gitu iya lah. little bukan sih kayak physical touch banget gitu, makanya aku lebih ke quality time sebenarnya. Gandeng aja loh aku gak pernah Gandeng aja nggak pernah. pacaran gak pernah kayak Oh, gandeng. sama pacaran. Tapi kalau udah nikah pernah. Yo gandol sama kalau waktu nggak ada L ya, tapi kalau sudah ada L kan nggak, sudah yang di tengah L. Iyalah. Nah, percayalah ketika kamu mungkin bisa tanya mau kalau ketika sudah punya anak itu kasih cintanya itu akan terbagi secara tidak langsung. Ya secara natural manusiawi lah. Nah, aku nggak bisa mikirkan ketika nanti misalnya kayak mama papamu punya anaknya itu banyak. Aku ya opo. Ngerti nggak sih maksud kayak aku kayak, hah, kalau misalnya anaknya lebih dari satu ya opo ya mbak gini. Tahu nggak sih maksudku? Iya. Berarti kan banyak kan yang harus bagi cintanya kan banyak. Ah, kan? itu loh. Apakah aku bisa Apakah seadil bagi itu? ke istri, ke 4 anaknya. Iya. Gitu. Apalagi ada anaknya cowok 1, cewek 3. Nah, aku mikirnya kayak, aduh, apakah aku bisa seperti itu ya? Maksudnya seadil itu ya? Karena kayak sometimes itu kayak aku sama mainan sama L apa gitu-gitu tuh. Terus kadang-kadang tuh cerita dia tuh kayak, kamu udah dicium terus L sama mama belum dicium gitu. Jadi kayak oh damn. Oh damn gitu. Tapi secara nggak langsung itu gitu loh. Kayak apa ya? Tapi juga bisa gitu nggak? Kayak cemburu gitu. Oh, kalau L cemburu. Kalau Cemburu. misalnya aku lagi di kasur berdua nonton gitu toh, apa meluk gini toh. Nah, dia langsung nyusul di tengah. Pengen jauhin. Iya, pengen kayak Woi bocil. nggak boleh kayak gitu. Kayak ya nggak tahu, makanya tuh kayak ketika punya anak itu kayak somehow kayak rumah itu langsung berubah kayak ya cara perhatian. Kalau perhatian enggak lah. Beda itu toh, beda Pandangan. porsi. Oh, beda porsi. Beda porsi kan, porsi untuk istri, porsi untuk anak kan belum. Cuman secara nggak langsung kita itu akan terbagi attentionnya Ya, kayak secara natural lah itu pasti kan. Karena kan anggap aja udah ada 2 orang gitu loh di rumah. iya Jadi kan kayak lihat istri dan anak kayak gitu. ya mungkin kamu akan merasakan itu nanti ya. Itu susah banget sih, aku mikir kayak aduh punya anak lebih dari 1 kayak damn Gak usah ya? punya anak. Gitu sih. Love language itu gitu, lebih banyak di apa quality time, karena kayak sampai teman-teman pun juga quality time is the best sih. Tapi loh aku kalau misalnya kayak quality time, kalau quality time-nya nonton itu aku malah merasa kayak sia-sia. Karena kan kita fokusnya kan masing-masing kan, bukan yang berdua. Iya, maksudnya nonton itu kayak gini, nggak cuman pergi untuk nonton. Kalau aku bukan gitu. Jalan-jalan juga. Iya. Iya sih. Dulu tuh aku suka jalan-jalan kan. Maksudnya kayak aku suka pergi sendiri jalan-jalan kayak gitu. Terus tapi kadang kalau misalnya kayak aku pergi jalan-jalan gitu kayak pacarku atau misalnya sama temanku kayak cepet capek, kayak kedrain banget energinya kan, aku kayak nggak suka mau jalan-jalan gitu karena kayak gampang capeknya gitu loh. Apalagi lah orang kayak orang di mall itu kan rame kan, tambah kedrain lagi kayak jadi lemes, sudah kayak pengen pulang gitu. Jadi pengennya ya kayak kalau quality time ya kayak yang ya udah berdua aja, kayak yang kayak misalnya candlelight dinner. Enggak sih, kayaknya nggak pernah deh aku. Mereka berdua itu. Iya sih, berdua di sel penjara, terus itu di bangsal rumah sakit. Di kenjeran. Kenjeran ngapain deh kenjeran? Oh, nggak tahu dia guys. Di kenjeran itu nggak tahu ya sampai sekarang apa enggak ya. Itu zamanku dulu itu banyak orang yang pacaran di situ. Oh, karena lihat pantai. Enggak, karena sepi. Jadi sepeda motor, ada motornya nih, orangnya kemana nggak tahu.
quality time mereka. Dulu aku tuh Ramahku. taunya waktu dulu itu kayak karena waktu itu futsal di daerah sana pokoknya. Jauh banget. Iya, karena ada pertandingan. Atlantis. Ada pertandingan. Terus pulang kok, kok akeh sepeda motor nang pinggir jalan iki lapo ya? Parkir gitu ngirai. Gak ada orangnya tapi. Jadi ini Iya, sepeda kan motor. kan kiranya kan parkiran motor. Iya, bukan. Karena banyak Bukan. motor. Jalan kosong. Kamu pernah ke Kenjeran tuh? Pernah. Kan banyak jalan-jalannya tuh. Maksudnya kayak nyabang-nyabang tuh. Iya. Nah, ada beberapa part di deket yang pantai itu ini tuh kosong, trotoar kosong. Nah, ini ada motor, tapi kita lewat jalan gini kan waktu itu futsal apa kan bareng-bareng berangkat semua kan naik mobil tuh. Jadi kayak kita tuh sengaja buka kaca untuk kayak nggarai orang itu, orang-orang gitu karena temanku yang tahu. Salah, ini temanku yang tahu. Jadi lewat gini, nah ini tuh motornya mereka itu sembunyi dari sini nih, duduk di trotoar jadi supaya nggak kelihatan orang. Walah. Ya bisa ditafsirkan sendiri mereka lagi ngapain Karena ya nggak mungkin ada lampu. ya benar lampunya redup kan dan mungkin mereka di situ juga lagi menganyam atau lagi Lagi ini loh bahas politik. bertani atau lagi bikin podcast juga. Lagi benerin ini loh apa motor ngecek oli. Iya mungkin karbonnya kena tau apa nggak ngerti tuh. Nah, gitu ya kita sering garai dulu tuh kayak dibuka awas tangannya gitu. Gitu dia terkenalnya pacaran di pinggir-pinggir situ. Sebenarnya kamu bisa tanya papamu. Ya, mungkin itu pada masanya lah. Ya, Sekarang aku nggak tahu sampai sekarang apa enggak. kan nggak di rumah aja guys. Loh, Stay at home. #stay at home. Ibarat pandemi lah. Di rumah saja. Ya enggak lah. Mungkin karena menurutku kalau orang-orang yang ke situ biasanya ya rumahnya kan bukan rumah yang Homey. gede yang ada banyak ruang kosong untuk mereka. Oh, ya masuk akal sih. Ngerti toh maksudku. Kayak rumah aku dulu aja ya. Masuk ruang tamu, kamar-kamar itu pun sudah kamu di ruang tamu ke kamar itu ya kedengeran lah pasti. Iya, di ruang tamu aja. Nah, kan kayak gitu-gitu itu aduh. Kok gerak-gerak sendiri? itu anu sih bener-bener kayak out of the box ya aku waktu itu kayak damn udah awas tangannya. Tapi loh kayak bisa ya mereka menemukan spot itu dan tiba-tiba semua orang juga melakukan hal yang sama. Iya jadi kayak jarak itu paling kayak 10 meter 15 meter bisa aja ada yang sengaja di situ buat kayak ya kita lihat yang ke kiri ya. Oh yang kiri sudah kita sekarang lihat yang ke kanan. Loh, tapi kan kalau sekarang itu banyak yang kayak gitu juga nggak sih yang muncul-muncul di TikTok malah di sawah-sawah malah. Sawah-sawah. Iya, jadi aku pernah lihat video TikTok itu mereka love language-nya mungkin adventure ya. Love language-nya nanam padi. Jadi di follow drone gini, nah mereka ada motor dan bawa tikar malah. Piknik kah? Iya piknik, jadi literally kayak piknik. Ya ampun. Moro-moro harus kecokot ular. Boys. Terus gitu becek-becek tanah. Biru kayak. Avatar. Ya mungkin buat kalian yang ngerayain Valentine, ya rayain nggak apa-apa lah. Tapi jangan lupa bahwa ya ngono-ngono aja lah. Wajarnya lah guys. Ngono-ngono aja lah. Valentine apa sih? Iya sama aja sih aslinya tuh Iya. kayak lainnya. Mending kamu kasih kita aja lah coklat ya. Kita ini udah kita review deh coklat terasa apa? Bener. Rate-nya berapa? Bener. Dubai coklat. Kalau bisa yang 90%. Nah, Dark coklat. dark coklat. Cocoa ya. Kalau Cece ya? Kakao gak sih bu? Kok cocoa?